Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan laut pada mata kuliah Biologi Laut. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan. Apa itu lingkungan laut? Lingkungan laut merupakan lingkungan perairan salin atau marine waters yang menyimpan berjuta misteri kekayaan ekosistem dan biodiversitas yang hingga sekarang masih belum banyak tersingkap. Lingkungan yang dinamakan lingkungan laut atau marine environment cakupannya dimulai dari bagian pantai atau coastal dan daerah muara atau estuarine hingga ke tengah samudra. Dimulai dari bagian permukaan air hingga dasar perairan yang bermacam-macam tipe kedalamannya dan bentuk morfologisnya. Selanjutnya, membahas mengenai lingkungan laut, ada dua hal yang esensial darinya. Yang pertama adalah zona kolom air atau zona pelagik. Zona pelagik adalah bagian perairan di mana terdapat massa air. Dan yang kedua adalah zona dasar perairan atau disebut juga dengan zona bentik, yang merupakan dasar atau platform dari perairan itu sendiri. Dari pembagian kedua hal tersebut, dapat dikembangkan lagi menjadi zona-zona atau wilayah-wilayah dengan karakteristik yang lebih khusus lagi. Pembagian wilayah atau zonasi tersebut dinamakan pemintakatan lingkungan laut. Selanjutnya, kita memasuki zona pelagik, di mana zona pelagik adalah bagian perairan di mana terdapat massa air, lingkungan di mana tempat biota laut hidup. Lingkungan ini mencakup kolom air mulai dari permukaan dasar laut sampai paras laut. Lingkungan pelagik ini mempunyai batas wilayah atau mintakat yang meluas mulai dari garis pantai sampai wilayah laut jeluk. Secara horizontal, lingkungan pelagik dibagi menjadi neritik dan oseanik. Secara vertikal, lingkungan ini dibagi menjadi epipelagik, mesopelagik, batipelagik, dan abisopelagik. Sebagaimana telah dijelaskan pada slide sebelumnya, zona horizontal lingkungan pelagik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada mintakat neritik. Mintakat neritik merupakan laut yang terletak pada kedalaman 0 hingga 200 meter, di mana ciri-ciri mintakat neritik ini diantaranya: 1. Sinar matahari masih menembus dasar laut. 2. Kedalamannya kurang lebih 200 meter. 3. Bagian paling banyak terdapat ikan dan tumbuhan laut. Selanjutnya, mintakan neritik berada di paparan benua yang dihuni oleh biota laut, yang berbeda dengan mintakat oseanik. Karena 1. Kandungan zat hara di mintakat neritik melimpah. 2. Sifat kimiawi perairan neritik berbeda dengan perairan oseanik, karena berbeda-bedanya zat-zat terlarut yang dibawa ke laut dari daratan. 3. Perairan neritik sangat berubah-ubah, baik dalam waktu maupun dalam ruang. Jika dibandingkan dengan perairan oseanik, hal ini dapat terjadi karena dekatnya mintakat ini dengan daratan dan adanya tumpahan berbagai zat terlarut dari darat ke laut. 4. Penembus cahaya. Kandungan sedimen dan energi fisik dalam kolom air berbeda antar mintakat neritik dan mintakat oseanik. Yang kedua itu ada mintakat oseanik, di mana mintakat oseanik ini merupakan wilayah ekosistem laut lepas yang kedalamannya tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari sampai ke dasar, sehingga bagian dasarnya paling gelap. Pada mintakat ini, kandungan unsur hara kurang, kandungan sedimen relatif lebih sedikit sehingga daya tembus cahaya hanya kuat sampai 200 meter. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Di sini ada zona vertikal lingkungan pelagik, di mana di zona vertikal lingkungan pelagik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mintakat epipelagik. Di sini, mintakat epipelagik ini merupakan bagian kolam air
paling atas, di mana mintakat ini biasa juga disebut dengan mintakat fotik dengan kedalaman 200 meter. Mintakat ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mintakat permukaan, mintakat bawah permukaan, dan mintakat terbawah. Dan yang kedua itu ada mintakat mesopelagik. Mintakat ini terletak di bawah mintakat epipelagik. Mintakat ini memiliki kedalaman dari 200 meter sampai 1000 meter. Dan tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup di lapisan bawah ini bisa hidup, tetapi mereka akan lebih banyak kehilangan zat organik yang dihasilkan daripada mendapatkannya. Yang ketiga itu ada mintakat batipelagik. Batipelagik ini memiliki kedalaman antara 1001 meter sampai dengan 4000 meter atau sama dengan dasar laut. Biasanya ikan-ikan dan biota yang hidup di lingkungan ini merupakan organisme bioluminescent, yaitu organisme yang dapat memancarkan cahayanya sendiri, seperti cumi-cumi raksasa dan ikan lentera. Dan yang terakhir itu ada mintakat abisopelagik. Mintakat ini memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak ada cahaya sama sekali, suhunya dingin, dan tekanan airnya yang tinggi. Dan yang selanjutnya itu ada berdasarkan intensitas cahayanya, ekosistem laut dibedakan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu biasa disebut dengan daerah fotik, di mana daerah fotik ini merupakan daerah laut yang dapat ditembus cahaya matahari. Kedalamannya maksimum 200 meter. Daerah fotik ini merupakan daerah produktivitas primer di laut. Yang kedua itu ada daerah twin-like. Daerah ini biasanya remang-remang, tidak efektif untuk kegiatan fotosintesis, serta kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Dan yang terakhir itu ada daerah afotik. Daerah ini itu tidak tembus cahaya matahari sama sekali. Jadi, daerah ini daerah yang gelap sepanjang masa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan zona bentik. Zona bentik yang merupakan dasar atau platform dari perairan itu sendiri. Pada zona bentik, biota yang hidup merupakan bentos atau biota yang hidup di dasar perairan seperti jenis-jenis bivalvia, arthropoda, echinodermata, hewan-hewan karang, coleontreta, dan spons. Adapun zonasi lingkungan laut berdasarkan lingkungan bentik dapat dikelompokkan menjadi beberapa zona. Yang pertama, zona litoral. Zona litoral merupakan bagian dari perairan laut yang paling dekat dengan pantai. Ketinggian air pada zona litoral memberikan lingkungan perairan litoral memiliki banyak karakteristik yang unik. Perairan litoral juga memiliki variasi tumbuhan dan hewan yang tinggi karena letaknya yang berbatasan dengan daratan. Zona litoral terbagi menjadi 3 subzona, yaitu zona supralitoral, zona eulitoral, zona sublitoral. Yang kedua yaitu zona batial. Zona batial merupakan zona perairan remang-remang, biasanya dengan kedalaman antara 200 sampai 1000 meter. Keadaan bentik zona batial umumnya merupakan lereng-lereng curam yang merupakan dinding laut dalam dan sebagai bagian pinggiran kontinen. Biota yang hidup pada bagian bentik zona batial antara lain spons, brachypod, bintang laut, dan echino. Yang ketiga yaitu zona abisal. Zona abisal meluas dari pinggir paparan benua hingga ke bagian dasar laut terdalam dari samudra. Kebanyakan lingkungan abisal menyerupai bahan lumpur. Zona abisal ini 82% berkedalaman dari 2000 meter sampai 6000 meter dengan suhu yang relatif stabil antara 40 derajat Celcius hingga 1,20 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu zona hadal. Zona hadal merupakan zona laut terdalam lebih dari kedalaman 6000 meter. Zona ini termasuk ke dalam zona apotik atau apotic zone karena merupakan daerah laut dalam yang tidak terdapat cahaya karena cahaya matahari tidak dapat menembus pada daerah tersebut.
Biasanya organisme yang hidup pada daerah tersebut mempunyai cara yang unik untuk beradaptasi, seperti mempunyai bentuk yang aneh, mempunyai simbiosis dengan organisme lain semisalnya bakteri. Terakhir yaitu pencemaran laut. Pencemaran laut dapat diartikan sebagai bentuk environmental impairment, yakni adanya gangguan, perubahan, atau perusakan. Pencemaran laut merupakan masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat internasional. Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang berlangsung di laut, melainkan juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah pantai, termasuk muara-muara sungai yang berhubungan dengan laut. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.